warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit uraian dengan tema membangkitkan pemuda, menegakkan pilar-pilar kebangkitan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110, Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kamu berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan berimanlah kepada Allah. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa umat yang terbaik adalah umat yang memiliki dua macam sifat, yaitu yang mengajak kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran dan juga senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kedua sifat tersebut telah dimiliki oleh kaum muslimin pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah menjadi darah daging pada diri mereka. Itulah sebabnya mereka dapat hidup dengan aman, tentram dan bersatu dengan umat yang lain. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda-pemudi bangsa melihat apa yang telah terjadi di negeri kita ini? Apa yang harus kita lakukan untuk terwujudnya kebangkitan umat? Yaitu dengan berusaha keras menegakkan pilar-pilar kebangkitan umat. Lantas, apa saja pilar-pilar kebangkitan umat tersebut? Ada banyak, teman-temanku semua. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya bisa menyampaikan 3 pilar kebangkitan umat. Yang pertama adalah al-yaqdhafur ruhiyah atau kebangkitan kesadaran ruhiyah. Inti dari kekuatan umat ada pada kekuatan ruhaniyah, bukan pada kekuatan materi. Di sepanjang sejarah dapat kita ketahui bahwa ruhaniyah lah yang menjadi kekuatan utama. Tanpa adanya ruhani, tidak ada tumbuh keikhlasan, kesungguhan, semangat berjuang, dan rasa rela berkorban. Tanpa itu semua, pertolongan Allah tidak akan turun dan kita tidak akan memperoleh kemenangan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 77, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah,
Sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Selanjutnya, pilar kebangkitan umat yang kedua ialah as-shawatul fikriyah atau kebangkitan pikiran. Selain kebangkitan rohani yang dapat menjadi pilar kebangkitan umat, yaitu fikriyah atau pikiran. Supremasi pemikiran Islam di tengah masyarakat harus diwujudkan. Sebab apa? Karena kita sebagai umat Islam harus menjadi umat yang memiliki kepercayaan bahwa Islamlah yang siap menyelamatkan peradaban dan kemanusiaan ini. Kita harus berupaya membina dan memiliki pandangan hidup, pola pikir, dan juga ideologi yang sesuai dengan akidah Islam, dengan tidak mengekor atau ikut-ikutan dalam pergaulan yang kebarat-baratan, yang terkadang tidak sesuai dengan akidah dan juga syariat Islam. Ada sebuah cerita di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang bersama dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah bersabda pada sahabatnya, "Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang yang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Dan sehasta demi sehasta sampai jika orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhok, pasti kalian pun akan mengikutinya." Para sahabat pun berkata, "Wahai Rasul, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Rasul menjawab, "Lantas siapa lagi?" Jadi teman-temanku semua, dari cerita tersebut bahwa perkataan beliau tersebut adalah mukjizat bagi beliau, karena apa yang beliau katakan dulu telah terjadi pada zaman sekarang ini. Padahal kita kaum muslimin telah memiliki way of life atau kehidupan yang sempurna. Dan kita sebagai seorang muslim harus selalu meningkatkan komitmen kita terhadap segala sesuatu yang bersumber dengan ajaran Islam. Mencakup keyakinan kita, moral kita, akhlak kita, pendidikan, dan pedoman hidup kita. Jika kita tidak dapat berkomitmen dalam fikriyah Islam, maka kita dapat terjerumus dan tenggelam dalam kemaksiatan yang semakin merajalela. Yang ketiga yaitu An-Nahdlatul Haqqiyah atau kebangkitan gerakan dakwah. Pilar kebangkitan umat yang ketiga ini mustahil dapat terwujud tanpa disertai dengan gerakan dakwah. Dakwah sendiri dapat terwujud menjadi dua. Yang pertama, takbiyah al-faqihah atau dakwah kultural, yakni terjadinya penyebaran para pengemban dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat agar mereka dapat menerima ajaran Islam. Selain itu, yang kedua adalah takbiyah al-amudiyah atau dakwah juga bisa terwujud secara struktural, yakni terjadi penyebaran para pengemban dakwah ke berbagai lembaga yang menjadi pusat kebijakan, seperti adanya pengajian di masjid, kultum di kampus, ataupun di tempat-tempat umum lainnya, sehingga Islam dapat mengisi ruang-ruang dalam kehidupan masyarakat. Demikianlah teman-temanku semua, pilar-pilar kebangkitan Allah yang perlu kita siapkan. Sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah senantiasa menolong dan memampukan kita untuk mewujudkannya. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.